Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naufal Aditya dengan NIM F231200864, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, Universitas Tadulako. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Perencanaan Lingkungan dan Kebencanaan. Yang mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS yang berada di semester 6 program studi perencanaan wilayah dan kota. Adapun video ini dibuat untuk final test kuliah dan tujuan serta manfaat dari mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman tentang konsep-konsep dasar perencanaan lingkungan dan kebencanaan, termasuk prinsip perencanaan, berkelanjutan aspek lingkungan yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan, dan cara mengintegrasikan pemikiran kebencanaan dalam perencanaan wilayah dan kota. Mahasiswa akan mempelajari metode analisis yang digunakan dalam perencanaan lingkungan dan kebencanaan seperti analisis risiko bencana, dampak lingkungan, dan evaluasi kerentanan lingkungan. Dan mahasiswa juga akan belajar tentang mitigasi bencana, tentang pengembangan, kebijakan, dan perencanaan tata lahan dan berkelanjutan. Untuk memahami aspek sosial dan ekonomi, selain fokus pada aspek lingkungan dan kebencanaan, mata kuliah ini juga membantu mahasiswa untuk memahami aspek sosial dan ekonomi yang terkait dengan perencanaan lingkungan dan kebencanaan. Selain itu, mata kuliah ini juga berencana untuk mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi perencana yang mampu menghadapi atau tantangan perencanaan yang kompleks di masa depan. Berkaitan dengan visi misi universitas saya, kampus saya, yaitu pengembangan IPTEX berwawasan lingkungan hidup dengan dapat terkait dengan mata kuliah perencanaan lingkungan kebencanaan. Mata kuliah ini dapat memberikan kontribusi dalam mencapai visi melalui beberapa aspek berikut, yang salah satunya pendidikan yang bermutu, pengabdian kepada masyarakat, reformasi birokrasi, dan dengan demikian mata kuliah perencanaan dan lingkungan kebencanaan ini dapat berperan dalam mencapai visi misi Universitas Tadulako sendiri, yang berfokus tentunya pada pengembangan IPTEX yang berwawasan lingkungan hidup. Adapun menurut kita itu pengertian lingkungan hidup, ya lingkungan hidup itu luas ya, merujuk pada segala komponen fisik, biologis, udara, sosial, manusia, tanah, udara, tumbuhan, hewan, serta antar interaksi. Lingkungan hidup juga mencakup seluruh aspek sosial, budaya, ekonomi, dan segalanya. Serta pengertian bencana itu seperti yang kita tahu itu adalah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba tidak terduga yang mengakibatkan gangguan serius terhadap kehidupan manusia yang bisa jadi merusak bahkan mengancam nyawa. Itu disebabkan oleh seperti tsunami, banjir, gunung, atau faktor manusia mungkin seperti kebakaran, kecelakaan, konflik, serta pasti akan berdampak pada sosial, ekonomi, dan infrastruktur lainnya. Bisa jadi kita akan kehilangan sumber daya alam dan lingkungan akan menjadi rusak. Keterkaitan bencana dan lingkungan hidup ya memiliki beberapa kaitan yang erat. Salah satunya menyebabkan kerusakan yang signifikan. Sebaliknya, kerusakan lingkungan dapat meningkatkan resiko terjadinya bencana. Misalnya, deforestasi yang berlebihan dapat menyebabkan longsor tanah yang memicu banjir, tanah longsor, kerusakan terumbu karang, memperburuk efek badai dan tsunami. Adapun juga bencana dapat mempengaruhi hidup berkelanjutan seperti bencana alam yang dapat menghancurkan habitat alami, seperti kebakaran mungkin ya, mengancam keberlangsungan hidup spesies yang dapat menyebabkan juga kerugian ekosistem yang tidak dapat pulih dengan cepat. Wah, sangat parah ya. Selain itu juga lingkungan yang disentuh oleh aktivitas manusia seperti yang pada kita lihat sekali ini, perubahan iklim, polusi,
dan mungkin peningkatan kerentanan terhadap bencana. Sementara kerusakan lingkungan dapat mengurangi daya dukung lingkungan ya untuk menghadapi bencana. Beberapa contoh dari pencemaran lingkungan hidup seperti dapat memicu terjadi bencana. Eforestasi atau penebangan hutan secara besar-besaran. Wah, itu sangat parah, bisa menyebabkan kebanjiran ya. Erosi tanah, praktik pertanian yang tidak berkelanjutan seperti penggunaan pestisida yang berlebihan. Ada pun juga pencemaran air, pembuangan limbah industri, pertanian, dan domestik yang tidak terkelola dengan baik. Kalau soal pencemaran udara, mungkin pada industri yang mungkin polusinya yang kendaraan bermotor, pabrik kan mempunyai mesin-mesin yang pembakarannya fosil, dapat mempengaruhi kualitas udara. Serta perubahan iklim, seperti emisi gas, disebabkan oleh aktivitas manusia. Mungkin seperti pembakaran fosil, deforestasi, perubahan pola cuaca, dan iklim global. Itu sangat ekstrim. Mungkin ke depannya, apalagi di kutub utara dan kutub selatan ya, es telah mencair ya. Itu sangat menyebabkan kerasukan lingkungan pada seluruh dunia. Dan pembangunan yang tidak berkelanjutan seperti praktik yang tidak mempertimbangkan dampak lingkungan dalam membangun. Misalnya, pembangunan di daerah rawan banjir, aliran sungai, ya bisa saja mengancam. Apalagi kalau misalkan pabrik yang dibangun di bagian situ. Bisa menimbulkan korban jiwa loh. Contoh yang memicu pencemaran lingkungan hidup, ya seperti yang kita bisa lihat, apalagi kota Palu, seperti pada latar saya ini, dia telah mengalami bencana pada tanggal 28 September 2018 kemarin, yaitu gempa bumi, tsunami, yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Dan ada pun yang bencana lain, seperti gunung meletus, walaupun di Palu mungkin ada ya gunung meletus, tapi nggak meletus. Banjir, tapi angin puting beliung mungkin bisa terjadi, dan bencana nuklir, bencana industri bisa mungkin terjadi nanti ke depannya. Kita mana tahu ya. Serta pengelolaan limbah beton yang banyak tersebar di Kota Palu pada tahap rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana tsunami yang 2018 kemarin. Pemerintah melakukan banyak hal, yaitu pemisahan, pembersihan. Langkah pertama yaitu memisahkan limbah beton yang material yang sisa-sisa tsunami seperti kayak logam, plastik, dan segala macamnya itu dibersihkan secara kontaminan seperti lumpur atau tanah agar dapat diproses lebih lanjut. Penghancuran dan proses limbah beton yang telah dibersihkan dapat dihancurkan menjadi fragmen kecil menggunakan alat atau penghancur beton atau alat pemecah batu. Itu ketiga, daur ulang mungkin dan penggunaan kembali seperti dapat menghancurkan di daur ulang menjadi agregat beton yang dapat digunakan kembali dalam proyek rekonstruksi. Agregat beton ini didaur ulang agar dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan baku dan mengurangi limbah konstruksi. Adapun pengolahan limbah B3, jika limbah beton seperti mengandung banyak cairan beracun seperti cat, minyak, atau bahan kimia, yaitu kulit saja kena itu bisa jadi luka. Itu harus diidentifikasi dan dikumpulkan secara terpisah. Sangat-sangat berbahaya. Untuk memecah atau mencegah menurunkan dampak bencana serta dampak negatifnya, saya mempunyai beberapa cara atau langkah yang berkelanjutan. Yang pertama, perencanaan pembangunan yang berkelanjutan berbasis risiko bencana harus menjadi prioritas. Kenapa? Karena hal ini dapat mempengaruhi lingkungan dalam perencanaan. Penggunaan teknologi hijau itu sangat mempertimbangkan aspek konservasi lingkungan dalam pengembangan infrastruktur. Mitigasi bencana, contohnya termasuk sistem pemetaan dan pengembangan resiko. Mungkin dapat meningkatkan kemampuan tanggap darurat ya. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi kerentanan terhadap bencana dalam masyarakat agar siap menghadapinya. Serta pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Itu melibatkan praktik-praktik seperti pengolahan hutan yang berkelanjutan, pengalian deforestasi, lahan basah, pengolahan air yang mulai serta peningkatan
energi kita barukan yang mengelola sumber daya alam terlebih dahulu. Ya, mungkin itu dari saya. Semoga nilai UAS saya bagus ya. Pak, Ibu, terima kasih atas mata kuliahnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.